Kemudian kaum muhajirin itu hidupnya dari impor. Jadi otak dagang itu orang Mekah, ya. Otak dagang itu orang Mekah. Madinah itu dibangun oleh Nabi dengan dua modal. Modal pertama, kaum Ansor yang hidup dengan mengolah tanah. Tidak terkenal orang Madinah itu ahli dagang, tidak. Tapi mengolah tanah. Karena apa? Karena tanah Madinah itu lebih subur dibanding dengan Mekah. Jadi pikiran itu pikiran karena ngolah tanah, agraris ya. Nah, kemudian kaum muhajirin itu hidupnya dari impor. Jadi otak dagang itu orang Mekah, ya. Otak dagang itu orang Mekah. Dalilnya apa? Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Falyabudu rabb hadzal bait, ya, allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ini sudah menunjukkan ekonomi penduduk Mekah, ya. Jadi impor, berangkat pulang bawa, berangkat pulang bawa. Pertanyaan saya, apa yang bisa dibawa dari Mekah keluar? Kalau orang Mekah mengambil dari luar untuk kepentingan Mekah, jelas dengan ayat ini. Tapi apa yang bisa dibawa keluar dari Mekah waktu itu? Jam-jam. Cuma jam-jam saja, apa itu? Ya. Nah, ternyata waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, orang yang memiliki kekayaan pun tidak dibawa. Dan bisa dihitung dengan jari. Siapa yang punya kekayaan di Mekah? Yang punya kekayaan di Mekah itu siapa? Yaitu para pembesar-pembesarnya saja. Jadi situasi dan kondisi Mekah pada waktu Nabi diutus, itu ketimpangan sosial itu sangat luas sekali. Menganga sekali. Karena itu perhambasahayaan di Mekah lebih banyak dibanding dengan Madinah. Lebih banyak dibanding dengan Madinah. Ya. Karena banyak orang tua yang menjual anaknya, suami yang menggadaikan istrinya dan sebagainya. Ya. Nah, pada tahun kedua hijrah ini belum tertata ekonomi, belum. Baru memuakhotkan saja. Memuakhotkan muhajirin dengan ansor itu. Ya. Itu tidak mudah itu. Orang menjadi satu itu tidak mudah. Ya. Orang tidak kenal saja jadi saudara, itu kan tidak gampang. Dengan apa? Dengan apa? Diikatnya itu dengan apa? Karena itu Quran menyebut fa'alafa baina qulubikum. Ya, fa'alafa baina qulubikum. Maka Allah menjinakkan hati-hati kamu. Jadilah saudara. Persaudaraan ini oleh Nabi menjadi jalan untuk membangun ekonomi itu. Yaitu kaum muhajirin yang otak dagang, mengurus perdagangan. Kaum Ansor yang otak agraris. Bagaimana ini? Menyuburkan tanah lebih dari biasa. Sebab yang dimaksud dengan keuntungan dari tani itu bukan hasil dari tanah, tapi mengolah
mengolah yang dihasilkan dari tanah itu harus bagaimana? Ini saya pernah bicara dengan pejabat tinggi sebetulnya ngomong begini. Betulnya sampai kalau nggak salah dia bicara kalau pikiran-pikiran seperti ini bisa dilaksanakan, barangkali tidak usah Indonesia ini, paling tidak provinsi tidak usah punya utang besar. Karena begini subur. Kenapa? Begini, saya punya uang 1 juta, modal beli barang 1 juta, dijual 1.200.000. Apakah saya sudah punya untung? Jawabnya belum. Saya baru punya lebih 200 dari jumlah 1 juta. Tapi belum mutlak akan menjadi keuntungan. Sebab keuntungan bukan yang 200 dari 1 juta. Bagaimana memanage yang 200 ini sampai menjadi keuntungan itu? Ya. Nah iya disebut ekonomi itu sebenarnya bukan yang 1 juta beli barang dijual laku 1.200.000 itu nggak usah pakai ekonom itu tekudu terus perlu pakai ekonom kumaha ngagedehan modal dari jumlah kelebihan itu jadi keuntungan ya. Nah Rasulullah SAW memanage ini hasil pertanian di Madinah bagaimana supaya jadi keuntungan. Kemudian yang ditunjukkan ke pasar antara lain otak yang terkenal dalam hal itu Abdurrahman bin Auf. Bagaimana memanage supaya langkah-langkah Abdurrahman bin Auf itu bisa bermanfaat bagi kesuburan bersama. Bukan hanya Abdurrahman bin Auf saja. Nah ini yang dimaksud dengan nanti biasa ayatnya ya. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar ini bagaimana? Saya melihat di sini justru kemiskinan inilah yang bisa membuat manusia jadi berpikir buta. Ya. Yang bisa berpikir jadi tidak tertib. Yang bisa membuat masyarakat sulit untuk dipimpin kecuali dengan kekerasan. Nah ini ya, otak Abdurrahman bin Auf itu ternyata oleh Nabi diarahkan begini. Coba lihat dalam bab nikah. Abdurrahman bin Auf itu walimah aja. Nikahnya tuh. Bebeja kan Nabi sudah nikah. Karena itu Nabi mengatakan awli mula bisyatin cik atau saya majid doma bayang terabu teka pada. Artinya belum can bukan naon Abdurrahman bin Auf. Bukan tidak tahu keharusan walimah. Bukan tidak tahu. Itu ya. Kenapa? Karena yang menikah itu kan banyak. Dan rata-rata walimah. Kenapa Abdurrahman tidak? Itu ya.